Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibuz Zaki, NPM 18110655, kelas TIP 1806. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu bernama algoritma multi-level feedback queue. Langsung saja ikuti saya. Algoritma multi-level feedback queue atau MLFQ merupakan algoritma penjadwalan modern dalam perkembangan sistem operasi. MLFQ hampir mirip dengan multi-level queue atau MLQ. Secara dasar, MLFQ terdiri dari dua algoritma klasik, yaitu FCFS dan round robin. Ada beberapa MLFQ, itu salah satunya mempunyai level antrian yang lebih dari satu. Yang kedua, harus level tersebut memiliki konsep waterfall atau air terjun. Yang ketiga, setiap level memiliki nilai quantum time atau quantum time yang berbeda. Dengan aturan semakin tinggi level, maka semakin besar nilai quantum time tersebut. Dan keempat, semua proses dikerjakan secara quantum time yang sesuai urutan seperti FCFS. Lalu setiap proses pertama kali dikerjakan pada level ke-1 dengan quantum time level 1. Jika proses tidak selesai di level 1, maka dilanjutkan level kedua dengan nilai quantum time level 2. Jika proses juga tidak diselesaikan di level 2, maka dilanjutkan dengan level ketiga dengan nilai quantum time ketiga. Begitu seterusnya hingga level akhir. Pada level terakhir, semua sisa waktu proses akan dikerjakan secara round robin maksudnya. Saya ulangi lagi, pada level terakhir, semua sisa waktu proses akan dikerjakan secara round robin. Oke. Gini contohnya. Beginilah ilustrasi MLFQ. Di sini kita lihat ada level 1, yaitu di baris 1 ini dengan quantum time 1. Lalu di level 2 dengan quantum time 2, di level 3 di baris 3 ini dengan quantum time-nya 3. Lalu di level yang terakhir ini level 4, quantum time-nya 4. Nah, di level 4 ini disinilah kita membuat round robin, perhitungan round robin seperti penjelasan yang tadi. Contohnya di sini terdapat proses X nilai burst time-nya 16. Mari kita mulai. Nah, di sini nilai X dikerjakan di level 1 dengan quantum time sebanyak 1. Kenapa cuma 1? Karena di quantum time tadi hanya di level 1 tadi hanya mempunyai quantum time 1 atau hanya satu kali langkah saja. Lalu ketika sudah melangkah satu kali, sedangkan burst time tadi harus melangkah sebanyak 16 kali. Jadi baru satu kali, sisa 15. Lalu kita lanjut ke level berikutnya untuk menghabiskan langkah sebanyak 16 tadi. Lanjut ke level 2 dengan quantum time 2 atau langkah 2 kali, sisa 13 lagi. Level ketiga dengan quantum time 3 dengan sisanya 10 lagi. Dan terakhir di level 4 dengan quantum time 4. Karena di sini kita sudah masuk ke level terakhir, lalu kita masuk ke round robin. Di sini kita selesaikan semuanya.
secara antrian dengan quantity time tambah 4 langkah 6. Jadi tadi dari 1 tambah 2 tambah 3 ditambah dengan 4, sisanya adalah 6. Jadi hanya tersisa 6 langkah lagi di level 4 ini. 4 langkah, sisa 2 langkah lagi. Nah, begitulah. Begitu kira-kira ilustrasi MLFQ tadi. Berikut contoh penyelesaian. Di sini kita mempunyai soal di proses P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 4. P2 dengan waktu 2, burst time-nya 10. Di P3 waktu 4, burst time-nya 6. Di sini kita mempunyai MLFQ level 1 quantity time-nya 2. Level 2 quantity time-nya 3, level 3 quantity time-nya 4. Dah. Round robinnya di mana? Round robinnya itu di level terakhir, yaitu level 3. Berarti di sinilah semua penyelesaiannya. Penyelesaian akhir maksud saya. Apabila di level 1 atau level 2 tidak selesai, sampai ketiga juga selesai, dia harus diselesaikan di level 3, yaitu dengan cara round robin. Oke. Nah, di sini P1 dikerjakan di level 1 dengan quantity time 1 sebanyak 2. Kerjakan 1 2. Nah, pada saat kita mengerjakan quantity time 1 tetapi sudah selesai, kita akan melanjutkan quantity time, kita akan melanjutkan level 2. Karena kenapa kita melanjutkan? Karena di P1 tadi membutuhkan burst time sebanyak 4. Di level 1 baru 2 kita selesaikan, langkah 2 mempunyai 2 langkah lagi. Tetapi kita melanjutkan level 2, muncullah proses P2 dengan di waktu 2. Maka dia harus menunggu sembari menyelesaikan proses P1 dahulu. Mari kita lanjutkan ke level 2 yang proses 1 tadi. 1 2. Nah, pada waktu keempat P1 selesai, sedangkan P2 tadi masih menunggu. Lalu P3 datang, tapi harus menunggu P2 yang berada di urutan pertama setelah P1. Maka P2 kita kerjakan, kita ulangi di level 1. Karena di proses 1 sudah selesai, kita ulangi proses 2 mulai dari level 1 sebanyak quantity time-nya 2. 1 2. Maka P2 sisa burst time-nya adalah 8. Maka kita lanjutkan di level 3. P2 selesai. Lalu kita lanjut ke P3, dikerjakan di level 1 karena antrian tadi. 1 2. Ya. Lalu di sini sudah selesai P1 dan P2 di level 1. Dan yang tadi P2 sisa 8, kita lanjutkan di level 2. Sebanyak quantity time-nya 3 atau 3 langkah. 1 2 3. Sudah 3 langkah. Lalu kita kerjakan P3-nya sebanyak 3 langkah. Sebanyak 3 langkah. 1 2 3. Nah, di sini kita lihat P2 tersisa burst time-nya 5 dan P3 hanya 1. Lalu kita masuk ke level 3 untuk menyelesaikan semuanya ini, langkah-langkah semuanya. Kita lanjut ke level 3 dengan proses 2, yaitu dengan quantity time 4.
Kita masuk ke 4 langkah ya. 1 langkah, 2, 3, 4. Sudah 4 kali quentin time, sudah 4 langkah. Maka kita harus proses P3 harus dikerjakan karena sudah mengantri. Sebanyak tinggal sisa satu saja. Dan proses kedua tadi belum selesai, masih 4 langkah dan masih tersisa 1 langkah lagi. Maka kita masukkan proses P2. Dan P2 selesai, maka semua selesai. Begitulah kurang lebihnya penjelasan tentang algoritma multi level feedback queue. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.